Assalamualaikum. Hai saudara-saudaraku. Saya akan meneruskan ya dakwah saya yang kemarin-kemarin tentang manusia di alam dunia ini membutuhkan perjuangan untuk kehidupan di alam dunia yang sudah dijelaskan oleh saya sejarahnya Nabi Adam pun kan beliau berjuang. Dan sekarang kita harus tahu para nabi dan para rasul kita, khususnya pemimpin kita Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan Tuhan yang terakhir atau rasul yang menerima kitab suci, beliau menerima kitab suci dari Tuhan untuk disebarkan, beliau pun berjuang untuk menyebarkan ilmu-ilmu dari Tuhan itu. Tidak segampang yang kita bayangkan. Contohnya, Rasul asal dia berkata, kok ikut dengan aku, langsung ikut. Tidak, Nabi Muhammad itu penuh perjuangan dalam menyebarkan ilmunya dari Tuhan, yaitu kepada kaum kafir Quraisy, karena sejak zaman Nabi Muhammad kan dulunya itu waktu kaum kafir Quraisy merajalela kemungkaran, yaitu kezaliman dengan membunuh orang secara sadis dengan dimutilasi, membunuh anak perempuan yang katanya anak perempuan nantinya akan menjadi benalu, dibunuh dari bayi secara di ruang krepes atau dibunuh hidup-hidup dan sebagainya. Jadi kaum kafir Quraisy itu merajalela kemungkaran, tidak ada perkawinan, tidak ada perceraian dengan siapapun, dia melakukan seksual, ibu dengan anak, ayah dengan anak, kakak dengan adik, melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Maka Nabi Muhammad pun menerima kitab suci dari Tuhan waktu itu untuk disebarkan kepada kaum kafir Quraisy yang melakukan melakukan kehidupan yang dilarang oleh Tuhan. Tapi tidak segampang yang kita pikirkan. Walaupun Nabi Muhammad itu seorang rasul yang menerima kitab suci, yang dekat dengan Tuhan, itu tidak segampang. Nabi Muhammad pun penuh perjuangan dengan tetes air mata dan keringat memperjuangkan ilmu dari Tuhan itu. Jadi apabila ada orang yang zaman sekarang katanya dia sakti, batu diraba langsung menjadi emas, ingin uang langsung turun dari langit sekarung, ingin menurunkan hujan emas dari Tuhan, itu manusia biasa yang mengatakan zaman sekarang. Itu tidak benar ya, karena kita lihat contoh para nabi dan para rasul, manusia yang diagungkan oleh Tuhan penuh perjuangan dalam hidupnya. Karena apa? Penuh perjuangan dalam hidupnya karena di alam dunia ini perjuangan atau harus bekerja keras, maupun menyebarkan ilmu, maupun itu mau rezeki, ingin makan, ingin minum, ingin pakaian, ingin tempat, mau itu apapun juga, hidup di alam dunia perjuangan, karena disuruh oleh Tuhan di alam dunia ini untuk berjuang untuk kehidupan kalian, termasuk menyebarkan ilmu pun para nabi dan para rasul tidak segampang yang kita bayangkan. Beliau rasul yang dekat dengan Tuhan, tapi beliau menyebarkan ilmu Tuhan penuh dengan perjuangan, yaitu tetesan darah dan keringat. Apa itu tetesan darah dan keringat? Kita harus tahu ya, itu Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Beliau penuh perjuangan dalam kehidupannya, dalam beliau mencari rezeki. Kita harus tahu Nabi Muhammad kan, sejak usia 8 tahun beliau pun pan yatim. Dalam kandungan usia 3 bulan di kandungan ibunya, beliau sudah ditinggal oleh ayahnya ya. Umur 6 tahun beliau sudah ditinggal oleh ibunya. Beliau dirawat kakeknya pun meninggal. Dan beliau pun tinggal bersama pamannya. Di usia 8 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi seorang pengembala. Dia berjuang gigih dalam kehidupan ini. Tidak berleha-leha, saya mah Rasul berleha-leha aja, uang langsung turun datang langit. Tidak, tapi Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan penuh perjuangan dalam hidupnya, termasuk beliau bekerja atau berniaga mencari kehidupan makan dan minum. Beliau berjuang. Dari usia 8 tahun beliau menjadi seorang pengembala domba pamannya. Karena beliau tinggal bersama pamannya, dia pun tidak mau menjadi benalu kepada pamannya. Beliau mengembala domba pamannya untuk kehidupan beliau makan minum bersama pamannya, tidak menjadi benalu sampai 12 tahun. Dari 12 tahun beliau menjadi seorang pedagang yang mendagangkan barang dagangan Siti Khadijah sampai beliau menikah dan sampai menerima wahyu dari Tuhan untuk menyebarkan ilmu dari Tuhan. Beliau pun penuh perjuangan, yaitu tetes darah dan keringat. Kita harus tahu, apalagi kita manusia biasa.
yang hanya manusia biasa, bukan rasul, bukan nabi, yang tidak dekat dengan Tuhan. Para nabi dan para rasul pun hidupnya penuh perjuangan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad karena gigih memperjuangkan ilmu dari Tuhan atau wahyu dari Tuhan, akhirnya di alam dunia ini banyak yang menjadi pengikut Nabi Muhammad atau yang disebut umat Nabi Muhammad, yaitu muslimin muslimat. Tapi kalau kita ingin menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu muslimin muslimat, kita pun wajib tahu ilmu yang dibawa oleh Nabi. Karena dari Nabi Muhammad sampai sekarang sudah ribuan tahun kan. Dari Nabi Muhammad sampai zaman sekarang sudah 2200 tahun. Jadi ilmu-ilmu Nabi itu sudah banyak yang menyimpang. Jadi kita harus telusuri ilmu yang dibawa Nabi sebenarnya itu apa. Yang Nabi Muhammad memperjuangkan ilmu dari Tuhan sampai beliau tetes darah dan keringat memperjuangkan ilmu dari Tuhan itu bagaimana? Nah, kita sebagai umatnya wajib menelusuri ilmu yang dibawa oleh Nabi supaya kita menjalankan perintah Tuhan yang dibawa oleh Nabi supaya tidak keliru dalam ilmu Nabi. Nah, sekarang saya kasih tahu ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk umatnya yang diturunkan oleh Tuhan, yaitu niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Tidak ada caci maki yang dibawa oleh Nabi, tidak langsung menyalahkan orang lain, mengkafir-kafirkan, apalagi menjelek-jelekan golongan orang lain. Tidak. Nabi Muhammad diutus ke alam dunia ini untuk membereskan akhlak atau yang disebut akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Itulah ilmu yang dibawa oleh Nabi. Kita sebagai umatnya wajib tahu ilmu yang dibawa oleh Nabi. Hukum-hukum kehidupan seperti hukum pemerintahan ada caranya. Hukum perkawinan, kerumah tanggaan, perceraian, membangun rumah, bab warisan, dan sebagainya. Itulah ilmu yang dibawa oleh Nabi. Kalau kita tahu ilmu yang dibawa oleh Nabi, kita tidak akan terjadi peperangan. Tidak akan terjadi pertikaian antar golongan, bangsa, negara, dan bangsa. Tidak akan ada kalau kita tahu ilmu yang dibawa oleh Nabi. Nah, kita harus tahu ya. Jadi sejarahnya manusia di alam dunia ini penuh perjuangan, yaitu gigih dalam bekerja keras. Termasuk bangsa Indonesia dahulu ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tetes darah dan keringat para pahlawan kita. Tidak segampang yang kita bayangkan. Contoh, Tuhan itu maha kuasa, langsung kata Tuhan merdeka Indonesia, tidak. Tapi Tuhan pun menyuruh kepada bangsa Indonesia atau manusia di alam dunia ini untuk bekerja keras memperjuangkan hak-haknya, termasuk pahlawan kita ya yang memerdekakan Indonesia. Beliau berjuang gigih sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan haknya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus tahu ya, Tuhan menyuruh manusia di alam dunia ini untuk berjuang atau bekerja keras, mau apapun, mau ingin ilmu, mau ingin harta, mau ingin kemerdekaan, mau apapun, kita tetap wajib bekerja keras atau berjuang. Itu yang disuruh oleh Tuhan. Tidak kita seenaknya berleha-leha, ingin uang langsung datang. Tidak. Tapi kita harus bekerja keras atau berjuang yang disuruh oleh Tuhan. Contoh para nabi dan para rasul. Manusia utusan Tuhan pun berjuang dalam kehidupan ini. Begitu ya saudara. Sekian. Assalamualaikum.